Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan materi menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita lihat dulu kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Nah, sebelum kita mencarinya, kita harus tahu dulu apa pengertian ide pokok. Ide pokok adalah inti sebuah paragraf atau ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini biasanya terdapat dalam kalimat utama. Nah, nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pikiran utama, dan inti paragraf. Dalam suatu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam paragraf? Yang pertama, baca berulang-ulang kalimat dalam paragraf. Yang kedua, pisahkan setiap kalimat dalam paragraf. Dalam paragraf biasanya ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, dalam sebuah paragraf ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama, dan kalimat utama biasanya terdapat pada awal paragraf dan akhir paragraf. Jadi awal paragraf dan akhir paragraf. Nah, contoh pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat juga di Indonesia. Ini adalah kalimat pertama. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Nah, ini kalimat kedua. Kalimat ketiga, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ini kalimat ketiga. Nah, dari sini kita akan lihat yang mana kalimat utamanya. Kalimat utama itu cuma satu, kalimat penjelas bisa lebih daripada satu. Kalimat penjelas itu menjelaskan kalimat utama tersebut. Nah, kita lihat kalimat pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat juga di Indonesia. Kalimat kedua, contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Berarti kalimat kedua ini menjelaskan ke kalimat pertama bahwa di Madura, bagian dari Indonesia itu, dia adalah makanan pokoknya adalah jagung. Dan yang ketiga pun pasti seperti itu, menjelaskan kalimat pertama bahwa dari makanan pokok itu jagung mengandung karbohidrat. Setelah kita mendapatkan kalimat utamanya, sekarang kita akan mencari ide pokoknya. Nah, kalimat utamanya yang tadi itu adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat juga di Indonesia. Nah, ini adalah kalimat utama dari paragraf tersebut. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia. Jadi di dalam kalimat utama itu terkandung ide pokok sebuah paragraf. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Ini kalimat pertama.
Nah, kalimat kedua, setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Yang ketiga, tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Yang keempat, 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Dan yang terakhir, buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Jadi pada paragraf kedua ini ada 5 kalimat, tapi seperti cara menentukan, kita lihat saja awal dan akhirnya untuk mencari kalimat utamanya. Nah, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Berarti kalimat kedua ini menjelaskan biji jagung yang telah ditanam. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Sama menjelaskan kalimat pertama. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Ini juga menjelaskan kalimat pertama. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Berarti di kalimat terakhir juga ini menjelaskan tanaman biji jagung yang telah ditanam oleh petani. Jadi kalau seperti ini kita mudah dapatkan ide pokoknya, karena kalimat utamanya yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Itu kalimat utamanya. Nah, sekarang kita tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya itu adalah petani memulai pembiakan jagung dengan menanam bijinya. Jadi, dalam kalimat utama itu terkandung ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, sekarang tugas kalian menentukan ide pokok paragraf ketiga, keempat, dan kelima pada buku bacaan kalian. Nah, sekian, semoga penjelasan kali ini kalian dapat mengerti dengan baik.